wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur wa ilaikal masir. Jamaah subuh yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih termasuk bagian hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan yang khusus. Ibadah sholat subuh berjamaah di masjid di awal waktu, insya Allah dibarengi dengan kehusuan dan setahap demi setahap menuju keikhlasan. Ini adalah bagian dari nikmat khusus gitu ya, yang tidak diberikan kepada semua manusia, bahkan tidak didapat oleh semua orang Islam gitu. Jadi kita selalu ingat bahwa nikmat dalam terminologi Islam atau Al-Quran itu ada dua macam. Ada nikmat yang sifatnya umum, ada nikmat yang sifatnya khusus. Dan Allah menggunakan dua istilah nikmat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dengan kata ala'a atau ala'i. Yang kedua dengan istilah na'imah gitu ya, dengan akar nun ain mim. 31 kali pertanyaan Allah kepada komunitas jin dan manusia itu yang ada dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu menggunakan kata rabbikuma, ya, Rob kamu berdua. Nah, yang dimaksud berdua di sini adalah komunitas jin dan manusia. Ala'i itu nikmat umum. Jadi nikmat umum itu tidak hanya diberikan kepada manusia, jin pun dapat begitu. Ya, manusia itu pun ya macam-macam lapisannya, itu semua dapat nikmat umum. Itu. Maka nikmat Rob kamu berdua yang manakah yang kamu dustakan begitu. Oleh karena itu tidak aneh kalau ada orang yang meminta atau mentergantungkan nikmat umum itu kepada jin. Kan ada komunitas manusia yang mentergantungkan dan menyandarkan kepada jin. Dia punya pasukan, lalu pasukannya itu hadam itu jin gitu. Dan Al-Quran mengkhususkan ada salah satu surat namanya surat jin, dan itu Allah dahulukan barang siapa orang yang
menyandarkan diri, mentergantungkan kepada jin, apapun alasannya pasti hidupnya tidak akan sampai pada ketenangan gitu. Nah, di dalam surat An-Najm ya, jadi kalau dalam surat Ar-Rahman sampai 31 kali pertanyaan Allah, di surat An-Najm satu ayat, yaitu ayat 55, pertanyaan Allah, fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Nah, gitu. Nah, ini tidak menyebut robbikuma, tapi robbika, rob kamu. Berarti ini kepada manusia pertanyaannya. Ya, maka nikmat umum manakah? Nikmat rob kamu yang manakah yang kamu ragukan? Nah, gitu. Jadi semua nikmat umum itu semuanya datangnya dari Allah, dan itu diberikan pada semua manusia. Jadi manusia dipertanyakan oleh Allah, nikmat rob kamu yang manakah yang kamu ragukan? Nah, kepada orang yang beriman itu Allah kemudian mengajak, menyeru, memerintahkan, faskur ala Allah la'allakum tuflihun. Nah, gitu. Bagaimana dengan nikmat umum itu supaya kamu beruntung? Bagaimana dengan nikmat umum itu kamu bisa menang dalam bersaing? Maka kata Allah, faskur ala Allah. Maka ingatlah selalu tentang nikmat dari Allah itu. Nah, gitu. Jadi selalu diingat-ingat. Jadi tidak ada sesuatu sekecil apapun, sebesar apapun, sesempit apapun, seluas apapun yang namanya nikmat umum. Nah, biasanya nikmat umum itu dipandangnya hal-hal yang sifatnya basic need, kebutuhan manusia. Maka itu kemudian biasa disimbolkan dengan istilah rizki. Nah, gitu. Nah, itu selalu ingat bahwa itu dari Allah, itu semua kehendak Allah. Begitu. Nah, supaya kamu beruntung. Nah, itu semua nikmat umum. Tetapi untuk nikmat khusus itu Allah berikan hanya kepada orang-orang yang cinta kepada iman. Kemudian iman itu menjadi indah di dalam qalbunya, dan mereka benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Maka Allah menyebutnya ulaika humur rasyidun fadlan minallah wa nikmah. Nah, gitu. Jadi ketika orang memiliki cinta kepada iman, lalu iman itu indah di dalam qalbunya. Bagaimana qalbu yang indah? Qalbu yang indah itu pertama, ala bizikrillah tatmainul qulub. Suasana qalbunya, atmosfer qalbunya itu tenang, tentram. Karena dia selalu mengingat Allah. Itu qalbu yang indah. Yang kedua, qalbu yang indah itu man khasyiya rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Qalbu yang indah itu ada qalbu yang menyimpan khosyah. Khosyah itu bila diterjemahkan sama dengan khauf, takut. Namun khosyah ini macamnya takut terhadap yang dirindukan. Itu khosyah. Dan itu yang tidak pernah hilang pada seseorang yang qalbunya indah. Wajah biqalbin munib, dan dia selalu mendatangi Allah itu, mendatangi Ar-Rahman itu dengan qalbu yang bertobat. Nah, gitu. Qalbu yang selalu kembali kepada Allah. Nah, maka mereka sering mengucapkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Itu wa ala taatika. Nah, maka yang ketiga, qalbu yang indah itu Allah menyebutnya dengan qalbun salim.
Nah, orang yang memiliki qalbun salim, qalbu yang damai, qalbu yang selamat, qalbu yang suci adalah mereka yang selalu menitik, menelusuri jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipersonifikasikan oleh Allah yang memiliki qalbun salim. Begitu. Ja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah olehmu selalu bagaimana Nabi Ibrahim mendatangi Allah dengan qalbun salim. Nabi Ibrahim sendiri selalu mengulang-ulang wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi orang yang indah di dalam qalbunya dengan atmosfer qalbun salim, mereka orang-orang yang selalu merintih dan menjerit kepada Allah, jangan sampai dihinakan di hari dibangkitkan. Lalu dia sadar betul di hari dibangkitkan itu harta dan keturunan itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan qalbin salim. Nah, model sholat subuh ini adalah latihan kita, membiasakan kita mendatangi Allah dengan qalbin salim. Saya ini sering berpergian menjelang fajar, menjelang subuh itu suka pakai angkutan online ya. Karena rumahnya model kesini relatif dekat dan supaya agak cepat dan tidak terlalu banyak polusinya, saya pakai ojol. Nah, lalu di jalan itu driver bilang pada saya, "Duh Pak, ini jam enaknya tidur ya," gitu. Saya bilang, "Iya, bagi orang yang bangunnya jam 6." Jadi jelang fajar itu sedang enak-enaknya tidur. Itu bagi orang yang bangunnya jam 6. Nah, terus Anda sendiri jam segini sudah operasi bawa muatan gitu. Padahal mungkin hanya berapa gitu kan. Semacam tidak seberapa. Tadi Pak Supriyanto nanya, "Itu mana? Itu kendaraannya?" Saya bilang, "Udah, dia cari muatan lagi gitu." "Oh, pakai ojol?" "Iya." Ya, saya bilang pertama memudahkan urusan kan itu ya. Yang kedua peluang sebar rezeki. Sekarang ini kan sebenarnya semakin jelas ya bahwa tidak harus punya begitu. Sebenarnya kan itu ya. Cuma ya bawaan manusia itu kan menyenangi hal-hal yang seperti itu, maka ada resiko begitu. Nah, jadi ini nikmat, maka nikmat khusus inilah yang selalu kita minta, terutama dalam sholat kan, kita ulang-ulang Ummul Quran surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Nah, jadi memang nikmat yang diminta itu nikmat khusus gitu. Sebab nikmat umum itu sudah Allah anugerahkan sebelum kita lahir ke dunia. Itu sudah disiapkan oleh Allah. Itu nikmat umum. Tetapi nikmat khusus itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat ketentuan yang tadi itu. Makanya ada nikmat kehidupan, ada nikmat kemerdekaan, ada nikmat hidayah iman gitu. Nah, nikmat hidayah iman ini menjadi dapat oleh setiap orang begitu. Makanya orang-orang yang selalu bergelimang di nikmat umum tapi dia tidak memakai hidayah iman, Allah menyebutnya itu mereka ini adalah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, maka oleh Allah disebut itu orang ini akan termasuk orang-orang yang orang-orang yang
berada di dalam kesempitan gitu. Jadi mereka itu ma'isyatan donka, nah itu dia sempit dalam penghidupan. Jadi saya pernah setahun yang lalu itu bicara di sini tentang hidup, kehidupan dan penghidupan. Nah, penghidupan yang sempit itu bukan berarti tidak punya apa-apa gitu ya. Ya macam koruptor itu tuh kehidupannya sempit, bergelimang hartanya, tetapi tidak pernah sampai pada ketenangan. Ya. Setelah korupsi bagaimana supaya tidak masuk penjara, bagi-bagi kan gitu ya. Nah, kan begitu dengan muncullah tadi kolusi itu. Jadi yang korupsi itu biasanya nggak pernah sendiri gitu, kan begitu. Ya. Bagaimana kehidupan yang sempit begitu ya, diangkat pejabat menjadi ketua partai begitu. Namanya sekolah doktor 1,5 tahun bisa, lalu cum laude ya. Bila diperiksa kapasitas IQ-nya terbukti dengan disertasinya, nggak mungkin itu dia jenius gitu ya. Nah, jadi rame lagi kan seperti itu. Nah, tapi orang-orang yang nikmat khusus itu tempatnya pun itu oleh Allah disebut Jannatun Naim. Nah, itu namanya itu Jannatun Naim. Jadi taman-taman diliputi kenikmatan. Lalu Jannatun Naim itu diberi nama lagi oleh Allah menjadi Jannatul Firdaus. Diberi lagi nama dengan Jannatul Adnin. Itu semua Jannatun Naim. Jadi ada tempat-tempat Jannatun Naim itu dengan nama Jannatul Firdaus, ditempati oleh orang-orang yang memiliki kriteria surat Al-Mu'minun ayat 2 sampai 10 begitu. Nah, Jannatul Adnin itu diraih oleh komunitas manusia yang selalu berjumpa, merasakan suasana ya seperti hari ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa bercengkrama, mendengarkan tausiah, tapi juga sambil menikmati hidangan di sini. Ya, silakan nikmati, kecuali penceramahnya kan banyak nyarios bari nyapek kan gitu ya. Ya gitu. Jadi bagus juga. Ya, dengan adanya konsumsi kan tidak membuat ngantuk kan. Paling begitu konsumsinya habis ngantuk gitu. Nah, itu kelihatan itu mana perut yang hanya dinikmat umum. Namanya Jannatun Naim. Jannah itu taman. Ya, terkadang juga disebut kebun. Walaupun taman dan kebun itu berbeda kan. Yang namanya taman itu silahkan segalanya dinikmati. Itu taman. Tapi kalau kebun berlaku larangan, tidak boleh rumput ini diinjak, itu kebun itu. Tidak boleh buah ini dipetik, itu kebun. Tapi taman ada kebun bunga kan begitu ya. Ngan ditinggali we rumput temenan di barawa ka imah. Nah, tapi taman itu semua dinikmati. Nah, itu jannah itu seperti itu. Ya. Jannah itu seperti itu. Nah, persoalannya sekarang bagaimana meraih nikmat khusus itu, nah gitu. Nah maka ternyata ajaran Islam itu tidak sekedar mengajarkan tentang ketuhanan. Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah mahdhah, tetapi Islam mengajarkan tentang berbuat kebajikan. Nah gitu. Maka berbicara adin itu tidak hanya bicara religiositas, tapi juga berbicara spiritualitas begitu. Dan spiritualitas Islam itu tidak berhenti di spiritualitas ketuhanan, tapi juga ada spiritualitas kemanusiaan, ada spiritualitas lingkungan.
Itu ajaran Islam, makanya disebutnya ad-din. Ad-din boleh diterjemahkan agama, karena arti agama tidak kacau, kan gitu kan? Agama itu bahasa Sanskerta, bila di Indonesia kan artinya tidak kacau. Ad-din dia bisa diterjemahkan agama, namun ad-din tidak sekedar agama, begitu. Jadi Islam itu tidak kacau, tetapi Islam tidak sekedar tidak kacau. Makanya dalam ajaran Islam tidak berhenti pada perintah dan larangan, tetapi di dalam ajaran Islam itu terdiri dari petunjuk-petunjuk. Jadi ketika kita berbicara apa konten, apa isi ajaran Islam itu, jawabannya perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk, begitu. Nah, umat beragama, khususnya umat Islam, itu sering hanya berkutat di perintah dan larangan, sehingga sering berbicaranya boleh atau tidak boleh. Cuma itu aja berbicaranya. Padahal bagaimana melaksanakan yang boleh, bagaimana menjauhi yang dilarang, kan gitu ya. Dan bagaimana ketika perintah dan larangan tidak ada, padahal jumlahnya petunjuknya lebih banyak, begitu. Disebutnya irsyada. Nah, makanya tadi Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karahal kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Nah, begitu. Jadi dia berada hidup di dalam petunjuk. Ketika bulan Ramadan itu sering diulang-ulang Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, gitu. Maka bagaimana seseorang yang mengindahkan perintah, larangan dan petunjuk itu, dia menjadi mursyid. Jadi mursyid itu tidak sakral. Jadi tidak begini, mursyid itu orang yang pakai gamis panjang, jenggot dan jambangnya 5 meter gitu. Nah, itu ya. Lalu sering batuk, itu mah paru-paru masalah gitu. Jadi mursyid itu selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Kenapa? Karena dia selalu memulai dengan tadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kenapa setelah itu ada ghairil maghdubi, bukan setelah tadi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin? Karena tidak sedikit orang beragama, dia menjalankan perintah, dia menjalankan larangan, dia menjauhi larangan, tetapi petunjuk-petunjuk tidak diindahkan. Dia berada dalam kesesatan. Seperti itu. Kenapa? Karena dia melakukan perintah sekedar formalitas. Yang penting kewajiban sudah dilaksanakan, kan begitu? Berjamaah dia lakukan. Baik kumah imam gitu lah. Dosa makanya ditanggung ku imam gitu. Nah, itu nggak benar itu. Padahal sholat berjamaah, tetapi pertanggungjawaban itu individu. Pertanggungjawaban itu individu, tidak pertanggungjawaban berjamaah, individu pertanggungjawaban itu. Jadi ada tertib sholat, ikuti imam kan gitu ya, tidak mendahului imam kan gitu ya. Tetapi pertanggungjawaban itu ada pada masing-masing. Makanya itu ya, imam itu paling susahnya tadi gitu ya, mau baca ini wah kabayang cek makmum teh tungtuing panjang, baca yang ini inna atau inna kita mau orangnya bisa gitu. Nah, maka kadang-kadang imam suka lupa bacaan, tadi mikirnya dalil baca surat nawawi gitu ya, misalkan seperti itu.
Nah, tidak berhenti di situ, makanya mengapa ada ayat fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat itu. Jadi orang-orang yang tidak sholat sudah jelas sesat, tetapi orang yang sholat ketika dia lalai dari sholatnya itu beda. Khusyuk itu di dalam sholat, tapi lalai itu dari sholat, gitu kan? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, pakai fi, tetapi lalai pakai an sholat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, gitu. Tuh makanya tuh di YouTube itu Ustadz Adi Hidayat itu mengungkap tentang makna-makna Allahu Akbar, makna takbir, makna bacaan segala macam. Itu ditransfer nanti ke dalam memori. Nah tadi menjadi kolbu yang indah itu. Dengan kolbu yang indah maka nanti terjadi pencerahan. Dengan pencerahan, karena itu di kolbu itu bukan kecerdasan emosional saja, tetapi juga di situ ada kecerdasan sosial. Itu kolbu yang indah. Nah maka bagaimana Allah memerintahkan kepada kita itu untuk berbuat kebajikan yang kita kenal dengan istilah amal saleh, begitu. Jadi amal itu perbuatan. Jadi di Al-Quran itu ada amal pakai ain, mim, lam, ada amal pakai hamzah, mim, lam, alif, amalan. Itu beda itu. Jadi kalau amal atau amil itu ain, mim, lam, itu adalah perbuatan. Tetapi amalan itu adalah artinya harapan. Nah, gitu. Nah, kita menemukan baik kata amal maupun kata amalan itu kita temukan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, begitu. Di Al-Kahfi 46 ada ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum zinatul hayat fid dunya wal baqiyatus sholihat, itu wal baqiyatus sholihat khairun ajrun min rabbihim wa khairun amalan. Itu pakai hamzah, gitu. Jadi harta al-malu wal banun, nah gitu. Jadi harta dan anak-anak itu, keturunan itu zinatul hayatid dunia. Itu perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sayang, misalkan kenapa merindukan kenikmatan umum? Nah kan ya, mulai tadi merindukan keturunan, merindukan harta. Kenapa? Karena itu perhiasan dunia. Dunia itu harus dihias, jangan rumok begitu. Tetapi itu tidak dalam keabadian, dia berada dalam kesementaraan. Wal baqiyatus sholihat, nah itu ternyata apa yang dilakukan dengan kekal yang namanya soleh itu. Apa soleh itu? Soleh itu ada pada sikap, ada pada pikiran, ada pada perilaku, ada pada perbuatan. Itu soleh, gitu. Itu soleh. Jadi kan ada, nah, di ayat yang tadi di mukadimah saya baca itu ada 3 kata kunci yang biasa diterjemahkan sama, artinya baik, soleh, toyib, hasan. Itu sering di kita disamakan. Ternyata ada indikator tersendiri. Jadi soleh itu ada pada perbuatan, pada perilaku, pada pikiran, pada tindakan. Makanya ibu, bapak, saya yang sudah berumah tangga itu kan ada 2 doa tuh, Robbi habli miladunka zuriatan toyibatan, kan? Tapi ada satu lagi, ini zahibun ila Robbi sayahdin Robbi habli mina
solihin. Nah, gitu. Lalu ada doa seperti dari Nabi Ibrahim, Robbij'alni muqimas sholat wa min zuriati Rabbana wa taqabbal du'a, gitu. Terus kita suka berdoa Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin, gitu. Nabi Yusuf berucap Fatiros samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Jadi soleh itu ada pada kepribadian dan diartikannya bukan baik tapi bajik. Ya, ketika bersatu dengan amal, amilah solihan, itu artinya perbuatan kebajikan, berbuat kebajikan. Apa bedanya kebajikan dengan kebaikan, atau apa keterkaitannya? Yang namanya baik itu ya baik, sedangkan yang namanya bajik itu aneka ragam kebaikan, begitu. Itu kebajikan. Nah, nanti dari kebajikan itu, dari soleh itu ada namanya jadi albir, ada namanya hasan. Gitu. Nah, ketika Allah menyebut albir, itulah indikator kebajikan, gitu. Tapi ketika menyebutnya hasan, itulah sasaran kebajikan, gitu. Tapi di dalamnya ada hal-hal yang baik, begitu. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 97 yang tadi saya baca di mukadimah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man, barang siapa amilah dia berbuat solihan kebajikan, gitu, min zakarin dari komunitas laki-laki, au unsa atau dari komunitas perempuan, wa huwa mu'minun, dengan landasan keimanan. Nah, lalu Allah memberikan jaminan yang amat sangat manusiawi. Jaminan yang pertama kata Allah, falanuhyanahu hayatan thayyiban. Nah, kan begitu kan, ketemu thayyib. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi orang-orang yang berbuat kebajikan dijamin oleh Allah itu akan mendapatkan kehidupan yang thayyib. Thayyib itu baik secara fisikly. Jadi mulai ketika kita berdoa Rabbi habli miladunka zuriatan thayyibatan, itu di benak kita lahirnya keturunan yang baik secara fisik, gitu. Ditatapnya nikmat, begitu kan, gitu ya. Lalu ada nanti di tinggi badan, makanya kan begitu lahir diukur berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, lalu bisa diprediksi masa depannya bagaimana. Bengetna, organ-organnya, hidung, segala macam. Saya sering main ke ruang bayi di rumah sakit itu untuk melihat aneka ragam manusia yang baru lahir ke alam dunia. Subhanallah, itu macam-macam. Ayanu ibuna gelis, bapana kasep, lahir budak na model kitu patut naon ieu teh masalahna, gitu. Ada ibunya pas-pasan wajahnya, bapaknya rada rumek, begitu. Tapi kenapa anaknya itu sudah diprediksi masa depan seperti itu? Ya. Nah, jadi lah, makanya kemudian orang, nah Islam kan mengajarkan tuh, kapan itu memantapkan Rabbi habli miladunka zuriatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Kapan memantapkan ini zahibun ila rabbi sayahdin Rabbi habli minas solihin. Ada yang ibunya paras, mukanya bagus, bapaknya bagus, anaknya pun bagus, ternyata masuk pada LGBT. Kan bisa begitu.
Ketika terlalu banyak nonton artis, jadi artis terpubuk, mereka artis segedian bengetna teh kitu. Alusan misalnya di permak, hudang sarema karar itu teh ya. Udah hudang lagi jam 10 peuting, dan 10 apa jam 10 siang, karena apa? Macam-macam. Subhanallah. Untuk Allah membuka pintu tobat segala macam itu. Makanya tadi qalbu yang indah itu mereka qalbun munib, selalu kembali kepada Allah. Malah dalam tafsirnya Pak Quraisy Shihab itu sampai sebetulnya dari arti bahasa tobat begitu ya. Bila diartikan kembali, Allah pun melakukan itu. Cuma bedanya manusia kita ketika tobat itu kembalinya itu untuk meminta, sedangkan Allah kembalinya untuk memberi. Jadi kenapa ada orang-orang yang berupaya datang ke masjid sampai ada sunnah tahiyatul masjid sebelum azan berkumandang? Karena dalam benaknya Allah sudah menunggu lama itu. Itu majasnya itu begitu, kiasannya itu. Makanya sekalipun dalam syarat sah sholat tidak ada begitu Allahu Akbar itu harus kepala tunduk, kan tidak ada keharusan begitu. Nggak ada di syarat sah sholat, di rukun sholat kepala harus tunduk, tidak ada. Tapi kenapa kita tunduk? Itu refleks, karena yang kita hadapi itu Ar-Rahman. Maka ketika orang selalu tunduk kepada yang Ar-Rahman itu, maka dia akan dijadikan oleh Allah Ibadur Rahman. Nah, gitu. Itu namanya pun sampai Ibadur. Maka tadi pun ada kata Khosyar Rahman. Gitu. Itu bisa dilihat dalam surat apa? Di dalam surat surat Al-Hadid itu ada. Ya. Ketemu itu ayat. Kalau tidak ketemu di Al-Hadid, nanti dari Fatihah sampai Anas ketemu itu. Gitu ya. Orang-orang yang surat Qaf ya, surat Qaf bukan surat Al-Hadid, surat Qaf itu ketemu nanti di situ. Nah, jadi Allah jamin itu. Siapa orang yang tidak ingin kehidupannya lebih baik, ya kan? Siapa orang yang tidak ingin suasana kehidupannya lebih baik? Jadi nyambung dengan tadi. Kenapa ibu bapak saya merindukan keturunan yang thayyib? Karena dia bagian dari kehidupan yang baik, begitu. Makanya kesolehan itu bukan milik anak saja, tetapi juga orang tuanya harus soleh, punya sikap, punya pikiran, punya perilaku yang dalam kebajikan itu. Yang sekali lagi saya katakan, bila ibu bapak ingin tahu indikatornya kebajikan itu ada di surat Al-Baqarah 177. Nah, bila ibu bapak selalu ingat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, surat Yasin adalah Ulumul Quran, maka Al-Baqarah 177 inti ajaran Al-Quran itu. Bagaimana membingkainya supaya 3 hal ini ada? Maka bingkainya itu ayat kursi. Begitu. Al-Baqarah 255 sampai 257. Nah, itu bisa menjadi qalbu yang indah, lalu pikiran cerah, emosional cerdas, fisiknya bisa terkendali. Yang mengendalikannya spiritualitas keagamaan, baik spiritualitas ketuhanan maupun spiritualitas kemanusiaan. Maka muncul hablum minallah, hablum minas, begitu. Jaminan Allah yang kedua, wala najziyanahum. Manusia itu biasa dari berbuat sesuatu selalu punya pamrih. Nah, ketika dia amal soleh dilandasi oleh iman, maka pamrihnya
itu dialihkan bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk, tapi pamrihnya itu kepada Allah. Ketika pamrihnya ditransformasikan kepada Allah, maka Allah menjamin wala najziyannahum, maka Allah akan melipat gandakan balasan kepada mereka. Bahasa kita biasa disebut pahala, ajran, dengan balasan, dengan pahala bi ahsani. Nah, ketika ibu bapak saya ketemu kata hasan, maka maknanya tidak berhenti pada kata baik, tapi juga maknanya indah. Nah, itu tadi ketika Allah berbicara Jannatun Naim, itu sungguh indah suasananya. Selain kata indah, yang ketiga yaitu cantik, gitu, menarik. Nah, jadi apa yang ditawarkan oleh Allah di Jannatun Naim itu sangat menarik, begitu. Rupanya ibu bapak sekalian, dari kalimat amilah solihan dengan wahwa mu'minun itu muncullah ayat-ayat allazina amanu wa amilu solihat. Nah, ternyata saya mencoba menginventarisasi dan mengidentifikasi Al-Quran berbicara amal soleh itu sebanyak minimal 40 ayat. 15 ayat kalimat alazina amanu langsung disandingkan dengan kalimat amal soleh, begitu, amilus solihat. 5 ayat itu menjadi pengecualian, illallazina amanu wa amilus solihat, pengecualian orang tidak akan rugi, pengecualian orang tidak akan dihinakan. 10 ayat itu menggunakan kata didahului dengan kata innallazina amanu wa amilu solihat. Itu menegaskan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, gitu. Sampai Allah menyebutnya khairul bariyah. Tuh, di situ ketemu kata khair. Itu juga ada suasana baik. Namun khair itu kebajikan yang dimiliki oleh Allah. Itu khair. Jadi kalau yang tadi kan soleh, toyib, hasan, bir, gitu, itu pada tataran manusia, tetapi khair itu milik Allah. Dan Allah akan berikan pada orang-orang seperti ini yang tadi itu berbuat amal soleh itu. Makanya kita menemukan ayat-ayat Allah itu khairul rahimin, khairul ghafirin, khairul hakimin, khairul fatihin, khairul warisin. Itu. Makanya ketika ibu bapak berbuat baik pada seseorang, orang itu ucapannya apa? Jazakumullahu khairan kasiro. Cuma di YouTube rame itu, tidak usah pakai kasiro, cukup khair saja. Saya tentang mau dikemanakan itu surat Al-Baqarah ayat 269. Wa mayutal hikmata faqad utiya khairan kasiro, begitu. Jadi Allah tidak tanggung-tanggung, maka Allah berikan khair itu. Ibu, bapak resepsi anak nikah, karena ibu bapak mengundang, apa undangannya, kalimatnya mohon doa restu. Lalu orang yang datang mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, gitu. Nah, di situ nggak pakai kasiro, pakainya fi khair, di dalam kebajikan yang datangnya dari Allah. Apa itu wa jama'a fi khair itu apa? 1, ilmu bermanfaat. 2, luasnya rizki halalan thayyiban. Yang ketiga, lahirnya keturunan soleh. Begitu. Maka Allah jamin
Biahsani, dengan yang hasan itu, sesuatu yang menarik tadi sampai berlipat ganda itu. Makanu ya'malun, dengan sebab mereka mengerjakan kesalehan itu. Bila ibu bapak dalam Al-Quran menemukan kana atau kanu, itu maknanya selalu gitu. Jadi kenapa Allah berikan kehidupan yang lebih baik? Kenapa Allah berikan balasan hal yang hasan itu, yang menarik, yang berlipat ganda? Jawabannya karena orang itu selalu melakukan kesalehan itu. Nah, ketika orang selalu melakukan kesalehan, itulah dia telah disebut berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan itu berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang menarik, berbuat sesuatu yang indah, yang tidak pernah berhenti. Dia selalu lakukan itu. Ya. Fluktuatif dari konteks materi, tergantung kondisinya. Terkadang memasukkan uang infak ke kentreng Jumat itu 100.000, terkadang 500.000, terkadang 50.000, terkadang hanya dengan air mata tangisan sebab poe eta teu boga duit gitu. Bisa begitu. Itu hasan itu sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu bapak sekalian, inilah yang saya sampaikan berbagi pada subuh ini adalah kembali kepada soal iman dan amal soleh. Nah, ketika menemukan kata amal soleh itu di dalamnya tadi kata wahuwa mu'minun, landasannya iman, maknanya adalah, makanya kenapa tidak disebut berimannya dengan didampingi, disandingkan dengan kata Allah lagi di situ. Maknanya apa? Kata iman di sana memberi makna melibatkan keberadaan Allah gitu. Jadi berbuat kebajikannya itu dengan melibatkan keberadaan Allah begitu. Artinya ketika kita menolong seseorang, sebenarnya kitalah yang telah ditolong oleh Allah begitu. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu sampai ada Allah melarang Nabi Muhammad dan melarang kepada kita, jangan pernah kamu telah memberikan kenikmatan pada makhluk dan manusia yang lain. Akulah sebenarnya yang memberikan kenikmatan itu kepadamu. Makanya kita itu hanya bisa berbagi saja. Nah, tentu saja satu saat kita mendapat bagian, tapi di saat yang lain kita berbagi. Karena kita tidak mungkin bisa berbagi ketika tidak dapat bagian gitu. Jadi, nah tinggal kita pilih mendapat bagian itu nikmat, berbagi juga nikmat. Tetapi derajatnya mana yang lebih nikmat? Apakah lebih nikmat menerima bagian atau lebih nikmat berbagi? Tinggal itu aja ujiannya. Nah, dari aspek mental umumnya nerima wae begitu ya, gitu ya. Iraha nikmat berbaginya gitu kan gitu ya. Makanya saya sering contohkan tadi ada si A menolong orang lain, kata orang lupa nuhun abi tos ditulungan, henteu anjeun geus nulungan abi. Nah, tadi tidak seberapa gitu ya. Kan kita ojo ini berapa, oh sekian. Kita siapkan memberinya berapa. Anak saya sering satu saat saya bilang murahnya kan itu dengan sakit. Terus anak saya bilang, terus bapak merelui nah henteu, nah pedit teh bebeakan gitu. Itu kata anak saya, ongko bapak teh ustad tapi peditnya bebeakan gitu kan. Eta teh geus karena anak saya ngurus di travel gitu, dia usaha di travel, dia bilang eta teh Pak jelema teh syariatna mah geus nganterkeun urang, geus nyalametkeun nyawa urang. Kan anak saya lebih pintar di bapaknya saya selalu itu ingat bila kita naik angkot, naik itu ingat anak saya tadi itu. Jadi memang kudu mawa leuwih naon kayak gitu ya. Gitu ya. Ya, mawa leuwih supaya Allah memberikan lebih. Dan saya sering berkumpul dengan teman-teman itu yang selalu begitu bilangnya begitu. Allah itu
telah berlebihan memberi kepada saya gitu. Atau saya bilang sok atuh mana kaluwihanana gitu. Ya dalam maksud saya untuk kita salurkan itu. Saya demikian udah pukul 5:30 lebih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Itu yang saya siapkan. Pas saja. Ya demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melanjutkan dan meningkatkan prestasi serta karya-karya nyata yang dibingkai oleh moral keagamaan, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang mewarisi bumi NKRI ini ya. Sehingga NKRI ini sampai kapanpun tetap ada begitu ya, walaupun ya dinamika kehidupannya seperti ini kan gitu ya. Bila negeri ini tidak dapat berkah, tetapi ada rumah-rumah di negeri ini yang dapat berkah. Ya, itu yang terpenting seperti itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat yang khusus itu kan gitu ya. Jadi nggak usah kecil hati, jamaah subuh misalkan hanya 2 saf, 3 saf, hayang pinuh mah jumaahan begitu kan gitu ya. Itu aja. Jadi kalau jumaahan geus teu pinuh itu yang jadi masalah kan gitu ya. Tapi sepanjang subuh masih ada 1 saf, 2 saf atau 3 saf, ya masih ada orang-orang soleh di negeri ini ya gitu ya. Demikian ibu bapak sekalian, mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabron wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.